Setahunan lah. Setahunan? Iya. Setahun udah bisa balik modal? Ya kita diberkati lah. Halo, apa kabar kalian? Balik lagi di Kelly's Video. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, anak muda yang berbakat, anak muda yang berani untuk berusaha. Mau tahu siapa, gimana usahanya, gimana omsetnya? Kita lihat langsung ya, yuk. Oke, ini dengan siapa? Saya Stefano. Dengan Stefano. Jadi Stefano ini anak muda yang berbakat menurut saya, anak muda yang berani, yang berani mengambil resiko entrepreneur sendiri. Boleh jelasin? Terlalu over sih kalau kita tuh kita buka sebuah industri kreatif. Rencananya sih biar visi kita tuh sebenarnya biar orang tuh lebih apresiasi sama desain. Karena orang Indonesia tuh sebenarnya belum pada percaya gitu sama desain. Oke. Masih belum dihargai lah. Oh, oke. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Buat teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe videonya, klik subscribe-nya, klik like-nya, komen aja di bawah boleh. Dan ini kita kan lagi di ngopi santai ya, jadi kita harus angkat gelas, kita tos ya. Oke. Ngopi santai. Oke, jadi kan tadi diomongin sama Stefano itu dunia fotografi ya, banyakan ya, fotografi, Iya. videografi lah, seperti itu ya. Betul. Udah berapa lama nekunin seperti ini? Kita udah jalan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? Iya. Oke, 2 tahun itu murni sendiri atau bareng teman-teman? Nah, awalnya aku jalan sendiri. Jalan sendiri? Iya, Oh. karena kebetulan background aku DKV, desain komunikasi visual. Oke. Udah jalan tuh, hobi foto kan, hobi desain, udah jalan, baru nih gabung sama temen. Oke. Ajak temen, mau nggak yuk kita patungan yuk beli alat foto gitu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi gabungnya berapa orang nih? Kita bertiga. Bertiga? Iya, jalan bertiga. Semua dari DKV? Bukan. Semua bukan dari DKV, jadi Bukan, berapa yang DKV nih? Kita 2 orang DKV, 1 orang anak IT. Jadi teman-teman tuh, kalau kalian lihat backgroundnya apa, kerjaannya apa, itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Tapi memang kalau backgroundnya DKV misalnya ke videografi kan lebih menunjang ya, seperti itu ya. Tapi yang IT pun bisa mengerjakan yang lain mungkin ya, seperti itu ya. Iya. Terus boleh cerita lagi. Terus gimana tuh? Habis gabung? Gabung tuh kita buat kayak ya perusahaan kecil gitu lah. Perusahaan kecil. Nyari bareng kan. Kita jadi bagi tugasnya itu kebetulan teman saya yang IT, dia hobi foto juga. Oke. Jadi kita aku sama dia beli gear bareng tuh. Cabut ke Cideng tuh. Kalau tahu kita boleh sebut merek. Boleh. Ya, kita ke DOS beli barang kamera, beli lampu segala macem. Nah terus udah yang satu lagi dia ngurusin lebih ke back end ya. Oke. Ngurusin desain internal, ngurusin kayak bagian-bagian yang gak kelihatan, yang nanti bakal tampilin di sosial media. Lebih kayak edit juga seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi pembagian tugasnya juga rata, pembagian tugasnya juga bagus. Iya. Teman-teman yang masih muda, benar-benar loh, ini boleh ditonton, bisa jadi inspirasi kalian. Amin. Berani banget loh. Saya pun sewaktu mungkin seumuran mereka, saya belum tentu berani mengambil resiko seperti itu. Saya lebih memilih kerja. Bener, karena nyali saya nggak sebesar mereka. Jadi salut untuk mereka dan pengusaha-pengusaha muda di luar sana yang berani mengambil resiko entrepreneur. Hebat, kalian hebat. Terus sekarang kan lagi corona ya. Iya. Itu ada ngaruh nggak sama job-job kalian? Oh pasti sih ngaruh sih. Ngaruh gimana? Kita tuh sempet
ada beberapa klien lah yang kita seharusnya dari bulan Februari itu udah mulai. Oke. Cuman ya gara-gara corona mereka ada yang postpone, bahkan ada yang cancel. Ada yang nunggu corona selesai dulu deh baru kita berani keluar uang gitu kan. Namanya lagi susah gitu. Sebenarnya kita tuh secara langsung nggak ke impact karena kita kan nggak nyetok barang, kita nggak apa namanya, lebih ke jasa lah ya. Iya, jasa kan namanya nggak nyetok gitu kan. Cuman ngaruhnya tuh ya kayak tadi banyak yang di cancel karena orang nggak berani keluar duit, nggak berani keluar uang. Bener-bener di cancel ya, nggak diubah jadwal, di cancel aja gitu ya. Ada yang di cancel, ada yang bilangnya nanti ya, tunggu nanti. Dikabarin lah. Sekarang nggak dikabarin lagi. Ya memang ya dari masa sekarang ini yang susah sekali ya. Semua bidang ya rusak gara-gara ini. Tapi ya ini pemerintah kita juga lagi menerapkan new normal. Jadi mudah-mudahan kalian juga bisa bangkit lagi, bisa sukses lagi gitu kan. Kita by the way kalau kita kan fokusnya ke produk fotografi sama social media management kan. Banyak teman saya tuh yang fotografer event, videografer event. Wah, itu sulit sih kok. Kalau udah event, namanya event kan biasanya dibatalin ya, malah benar-benar cancel aja seperti itu ya. Jadi bahkan ada yang sampai 3 event udah di booking nih sampai 3 bulan ke depan kan. Dari bulan Februari tuh di booking sampai kurang lebih April sampai Mei. Itu benar-benar 3 bulan tuh di cancel semua. Banyak yang pusing. Oh, aku dengerannya astaga, aku bisa begitu. Itu ngeri banget. Jadi memang dampak corona ini ngeri banget, tapi ya itu sekali lagi kita cuma bisa berdoa mudah-mudahan kalian juga yang di rumah, kita juga semua yang di sini diberikan kesehatan, diberikan rezeki lagi sama Tuhan untuk naik lagi kita seperti itu. Terus ini kan bawa alat-alat. Tadi juga jujur aja teman-teman, kesini ke tempat saya ini saya nggak punya alat-alat yang canggih, nggak punya alat-alat yang wah. Mereka bawa ini, kalau kalian bisa lihat sekeliling di sini itu mereka bawa alat-alat banyak sekali untuk syuting ini. Bisa dijelasin investasi apa, alat-alat apa yang kalian punya? Ya kita kalau investasi alat tuh harus ya, apalagi kalau di profesional. Ya. Sebenarnya kalau masih iseng-iseng doang, alat tuh masih bagus-bagus. Oke. Yang penting itu skill ya. Yang itu kalau kita di dunia fotografi ya, kalau aku masukannya tuh yang penting itu cahayanya. Cahaya itu paling penting. Jadi mau pakai HP, mau pakai kamera biasa, kalau cahayanya bagus pasti hasilnya bagus. Oke. Tapi mumpung kita dunia profesional, kita pasti harus invest ke biar kualitasnya maksimal kan. Jadi kita invest ke lensa segini bisa lumayan kok. Berapa deh? Sekitar berapaan? Ini aku beli kurang lebih 9,99 juta. 9 juta guys. Iya. Terus ini kayak harga kamera kayak jangan disebut ya. Mic, kamera juga, ini kamera yang lagi syuting juga pakai kamera mereka, mau buat apa namanya video ini pakai kamera mereka. Saya lihat kalau kamera ini sendiri sekitar berapa? Gak apa-apa, sebut aja. Jadi kita sama-sama tahu sekitar berapa. Kameranya ya kepala 3 ada. Kepala 3. 2 digit kepala 3. 2 digit ya. Wow. 3 digit sih jangan. 2 digit kepala 3. Anak muda zaman sekarang gila ya, berani banget benar-benar. Tapi memang harus begitu sih, harus ada modal. Semua investasi itu harus memang ya ngeluarin duit. Semua usaha semua ngeluarin duit ya. Iya. Awalnya harus ngeluarin duit, kita harus berani kan mau dapat feedback baliknya seperti itu ya. Nah, ini kalau dihitung-hitung modal kayak udah balik semua malah. Udah balik semua? Iya udah balik. Jadi kan kita jalan udah lumayan lama juga kan. Berapa lama ya? Pas bareng sama tim itu setahunan lah. Setahunan? Iya. Setahun udah bisa balik modal? Ya kita diberkati lah. Amin. Diberkati kita. Terus mungkin kerja kerasnya, iklannya itu banyak banget ya sponsornya. Wah mantap. Gila sampai udah balik modal. Ini 30, ini 9, udah kehitung. Dua alat aja udah 39. Belum ini. Sampai ratusan nggak semua total? Bisa nyampe ratusan nggak? Gak apa-apa sebutin aja. Kalau sama kamera sama lensa nyampe lebih lah. Nyampe pasti. Ya. Tapi
Ya kita kalau kamera sama lensa pasti nggak, karena emang Itu alat senjata kamera, utama lah ya. Iya, anggapnya kalau anggap itu kalau main mobil ya itu mobilnya, Oh, oke, bukan oke, spare oke, partnya oke, ya. oke. Yang mahal tuh kamera tuh sebenarnya kalau body ya, menurut aku ya, body murah juga nggak apa-apa. Body murah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, body kameranya murah ya Iya. nggak apa-apa ya. Oke. Tapi ini menurut fotografer lain bisa beda nih ngomongnya. Kalau menurut aku sih body murah nggak apa-apa. Yang penting lensanya bagus. Oh, oke oke. Menurut aku kalau pemula mendingan invest ke lensa. Oke Gitu sih. oke. Gak banyak yang tahu, banyaknya body kamera yang beli mahal-mahal tapi hasilnya aku nggak memuaskan karena mungkin karena lensanya. Lensanya. Jadi kunci utamanya sebenarnya kalau untuk video fotografi menurut beliau adalah di lensanya. Lensa dan cahaya ya. Nah, oke, lensa dan cahaya ya. Jadi, Lighting kita. karena kalau misalnya gelap juga percuma juga ya. Iya. Arah cahaya itu ada sih pelajaran fotografi gitu. Belajar cahaya dikit, tapi basicnya sih. Terus kalau tadi kan modal kalian. Kalau omsetnya gimana nih? Oh. Berbanding lurus kah? Kok Seperti apa? kalau omset sih kita nggak bisa sebut angka ya Iya. per bulannya kan. Cuman cukup lah. Cukup. Cukup buat hidup lah. Itu dibagi 3 berarti rata aja seperti itu. Iya, kita ada sistem pembagian hasil, ada sistem dividen juga. Gitu. Oh, Jadi itu yang nggak banyak orang tahu sih. Kalau entrepreneur muda ya, pengusaha muda tuh mereka tuh mikirnya yaudah yang penting kita jualan, yang penting dapat duit dulu, pembagian belakangan, gitu loh. Itu yang malah jadi ribut loh Iya, menurut saya. justru itu banyak banget yang ribut gara-gara perasaan gue kerja banyak, gue cuma dapat segini kayak gitu. Oh. Jadi aku belajar kebetulan dari orang tua juga yang mereka ajarin sistem usaha yang benar gitu loh. Jadi kalau bisa dari awal itu sistem usaha kayak gitu itu harus di set dari awal. Iya. Itu justru cukup penting, malah mungkin paling penting. Jadi mungkin rule of the game-nya apa nih? Iya, Seperti itu ya. Iya, jadi masalah pembagian hasil kerja, mungkin kalau misalnya ada pemegang agak terlalu tinggi ya, pemegang saham gitu. Iya, misalnya. iya. Pemegang saham gitu, pembagian juga harus jelas. Kalau dia nggak kerja, dia dapat mungkin lebih dikit. Itu cukup penting loh. Gitu. Riskan juga sih memang. Iya. Tapi Karena nggak banyak yang tahu. Nggak banyak iya yang betul. ngikutin. Duit itu berpengaruh banget untuk namanya kerja tim. Bener kalau untuk entrepreneur, untuk kerja tim. Kalau untuk sendiri mungkin ya sudah keuntungan sendiri, rugi sendiri, modal sendiri gitu kan ya. Tapi kalau misalnya sudah satu tim ada 3, 4, 5 orang, wah itu pembagian harus jelas ya. Iya. Kalau nggak jelas udah dipastiin deh hancur Ribut ributnya gara-gara itu. Awalnya sahabat, cincai lama-lama aduh lu gini ya ternyata ya gitu, ribut. Ya Terus, itu harus jelas. Ini kan udah berjalan lama. Namanya apa sih sebenarnya? Ada namanya apa sih? Kita tuh namanya Esa Kreatif. Sorry? Esa Kreatif. SA Kreatif. Iya. SA Kreatif. Jadi nanti akan ditampilkan besar di sini. Jadi kalian juga bisa menghubungi kontak personnya langsung. Jadi jasa-jasanya, jasa-jasa yang dimaksud tuh apa? Jadi gini, video fotografi itu untuk apa aja sih? Setahu kita kan untuk kawinan atau nikahan ya, terus untuk ulang tahun atau company profile atau apa lagi yang biasanya dikerjain? Fotografi itu luas. Kita berani bilang kita sekarang nih, walaupun kita tuh masih ambil semuanya. Oke. Jadi kalau misalnya ada event kita pasti ambil. Kalau ada wedding misalnya kita pasti ambil juga. Cuman yang kita fokusin itu lebih ke komersil. Oke. Komersil itu apa? Komersil itu misalnya sekarang social media management tuh yang paling terkenal kan. Karena dia tuh menjual. Oke. Ya kan, orang menjual barang orang gitu, komersil. Produk fotografi misalnya. Terus company profile. Nah, itu tuh kita lebih ngarah ke sana sih. Karena kalau misalnya event atau wedding, kita kayak itu tuh tipe-tipe foto yang disimpan. Oke. Iya kan? Kalau ada event pasti
hasil fotonya disimpan nanti cuma 2 biji pasang di Instagram. Iya. Terus kalau kita tampilin sebagai portofolio, itu orang cuma kayak foto. Iya, oke. Sedangkan kalau komersil atau produk fotografi itu tuh foto yang bisa ada impactnya gitu. Misalnya Koko ada jual barang, aku produk fotografinya bagus. Penjualan naik. Kita bisa lihat impactnya, itu seru kalau ngomong gitu. Betul. Jadi kita design and photography as a marketing tool. Oke. Iya. Paham. Jadi kita prinsipnya itu sih. Kita jangan cuman sekedar bikin bagus, tapi itu harus menjual hasilnya. Betul. Jadi kalau kita lihat kan sekarang cuman foto terus video, ya sudah oke. Seperti itu. Terus mau diapain? Ya. Jadi tindak lanjutnya apa gitu. Kalau foto yang bagus, video yang bagus mungkin kan menjadikan kita tertarik, menjadikan itu ajang promosi, menjual seperti itu ya. Iya. Misalnya gelas misalnya yang seperti ini aja dengan teknik foto video bikin jadi bagus, gimana orang tertariknya, jadi orang beli bisa menghubungi, itu mungkin tugas kalian seperti itu ya. Jadi gimana cara maintain suatu quality suatu barang, bahkan barang yang biasa aja kita bisa jadiin sesuatu yang menjual gitu. Oke. Itu sangat amat penting di dunia marketing, bener-bener sangat penting karena sekarang apalagi era digital ya, semua orang tuh nggak lihat secara langsung, mereka pada mau lihatnya di internet dulu, mau lihat dulu, misalnya cari kamera yang seperti apa, dicari dulu. Kalau misalnya dari gambarnya aja sudah nggak menarik ya, orang nggak mau beli. Pasti itu. Tapi kalau gambarnya sudah menarik, warnanya keren, ya kan, eye catching, jadi orangnya juga, ini berapa nih? Walaupun kadang ngelihat harganya juga kaget, tapi kalau misalnya barangnya kualitasnya bagus ya kan, berani orang. Kita tuh sering kali dijulukin tukang tipu. Oke. Fotografer tuh biasa kan tipu. Aku aja sebagai fotografer pernah kena tipu berkali-kali. Pernah kan kayak ke restoran, terus enak banget ya kayaknya. Ya. Terus pas beli peot. Ya makan ya oke enak lah gitu. Tapi peot gitu kayak misalnya itu kayak nggak boleh disensor. Kan disensor aja. Sensor. Atau ya aku pernah sih beli jam di Instagram kan. Instagram tuh desainnya bagus banget. Kayak brandingnya bagus. Oke. Orang pakai terus kayak happy banget tuh, orangnya happy banget pakai jam kan, kayak boleh nih jamnya murah kan. Cuma 200-an gitu, jam murah gitu. Iya. Ampun, pas nyampe rumah, aduh plastiknya. Padahal di foto tuh bagus banget ya, high quality gitu. Jadi kita ngelihat fotonya dulu udah tertarik dulu ya. Iya. Belum lihat barangnya, fotonya dulu. Yang penting fotonya bagus. Wah, mata nyambung ke otak, bagus nih, beli gitu. Dia akhirnya beli. Begitu sampai, ya itu dia, barangnya tidak sesuai. Ya itulah tugas fotografi. Seperti itu ya. Jadi diomong tukang tipu ya seperti itu cara kerjanya. Kita sih harapnya menjual juga kualitasnya bagus sih. Iya. Seharusnya sih seperti itu ya. Jadi mereka ini udah kerja keras untuk teknik fotografi, videografi. Pengennya itu kan barangnya juga bagus gitu. Jadi merekanya sendiri yang foto-foto, video-video itu juga enggak dirugikan juga, nanti dianggap mereka menipu, dianggap hanya foto editan seperti itu. Nah, buat pedagang-pedagang juga kualitasnya dong ditingkatkan gitu kan. Oke, terima kasih banyak nih udah datang ke Kelly's Video, udah berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nih gila banget loh, ini bener-bener. Oh ya, by the way, kalian tuh umur berapa sih? Aku 20 tahun. 20? Temen? Semua 20 tahun semua? 20 rata. Gila men, baru 20 tahun mereka berani seperti ini, mengambil resiko untuk kerja keras, bener-bener. Ini dia yang kita butuhkan, entrepreneur muda yang berani mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama yang ya monoton seperti itu aja. Mereka berani berusaha, mereka berani ambil resiko. Mereka pun nggak tahu
apakah ini berjalan. Awalnya kan nggak pernah tahu apakah Aku juga ini sih. berjalan ataukah stuck ataukah hancur di tengah jalan, nggak pernah tahu Iya, kan ya. itu harus di overcome sih karena sempat bener-bener takut kayak bakalan ada nggak ya bulan depan gitu. Seperti itu, dan itu Takutnya memang itu kerasa. memang harus ada keyakinan dulu sih pertama gitu. Jangan kita pesimis ya. Kalau udah pesimis, wah kayaknya kedepannya jelek nih begini, wah itu udah selesai, itu udah pasti selesai. Tapi apalagi enaknya kalau bertiga mungkin atau berkelompok, satu pesimis, yang dua masih bisa optimis, itu masih bisa ngebangun ya. Itu jadi kalian juga harus saling support lah satu sama lain. Ya, paling seperti itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih Stefano sudah datang ke sini, udah berbagi ilmu. Mudah-mudahan yang nonton juga bertambah ilmunya. Yang belum like, komen, dan subscribe juga like, komen, dan subscribe sekarang. Jadi banyak video-video update yang kalian tahu dari kami. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah.